Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng Cipan. Wah, semoga Sobat Cipan dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, Cipan masih di Bali. Jadi kita akan explore lagi beberapa tempat sih di Bali. Sebenarnya sih hari ini kita nginep di daerah Canggu. Tapi kita memutuskan untuk tahu juga kondisi saat ini di sekitaran Kuta ataupun Legian Bali ya. Nah, hari ini sebenarnya weekend, masih pagi menjelang siang sekitar jam 10-an ya. Posisinya masih sepi, apa karena pada belum bangun ya? Atau karena kita kepagian. Nah, Cipan memutuskan untuk mampir di salah satu pusat perbelanjaan yang ada tepat di depan pantai Kuta Bali. Ya, seperti yang dilihat sih kondisinya lumayan sepi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kondisi Bali sekarang masih belum normal seperti biasa. Sepertinya pandemi ini masih berdampak, terutama sih di daerah Kuta ya. Kalau biasanya kita jalan-jalan di sekitaran daerah sini, kita akan melihat wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara pasti banyak banget yang mampir ke daerah sekitaran sini. Ataupun sekedar belanja-belanja, makan siang, ataupun hanya sekedar lihat-lihat sih atau mampir ya. Sekedar informasi, waktu itu Cipan dan suami datang ke Bali sekitaran akhir Januari ya. Jadi border internasionalnya sih belum dibuka. Mungkin ini juga salah satu hal yang bikin pengaruh kenapa Bali masih sepi. Sebenarnya sih nggak sepi ya, cuman memang karena identik dengan kota pariwisata yang kita tahu tidak hanya wisatawan domestik juga, tapi wisatawan mancanegara yang bikin rame. Dan ini bisa lihat kondisi jalanan sekitar Legian dan kanan kiri pertokoan yang dulu banyak banget orang jalan kaki atau belanja-belanja juga masih sepi banget dan mayoritas masih ada yang tutup. Karena di sekitaran Kuta banyak yang tutup, kita akhirnya memutuskan untuk jalan di sekitar Sunset Road dan kita mampir di Starbucks Rivers. Nah, ini memang salah satu Starbucks yang sedikit berbeda dari beberapa Starbucks yang pernah kita datengin ya. Karena di sini mengusung konsep yang unik. Nanti kita jelasin. Karena posisinya di sini weekend, sebagian besar orang juga banyak yang mungkin hanya duduk atau nongkrong. Gak hanya wisatawan lokal, tapi ini juga mancanegara lumayan banyak. Ini gede banget sih bangunannya, ada 2 lantai. Dan kita bisa lihat di sini ada station baristanya yang mereka bikin kopi, tapi kita juga bisa lihat loh mereka cara bikinnya seperti apa. Jadi mungkin kalau Sobat Cipan yang mengoleksi beberapa alat-alat ini atau bahkan sudah punya, jadi mungkin sudah tidak asing lagi ya. Tapi kalau misalnya yang baru lihat, kayaknya wow, lihat baristanya bikin. Jadi di sini memang menawarkan experience yang berbeda dibanding outlet Starbucks lainnya yang mungkin pernah Sobat Cipan kunjungi. Meskipun agak sedikit padat pengunjung, tapi karena lokasinya luas dan cukup besar, jadi tidak berdesakan dan masih sesuai dengan protokol kesehatan tentunya. Sobat Cipan tetap jaga protokol kesehatan ya kalau mau jalan-jalan atau kemanapun, supaya nggak suntuk juga ya. Jadi lumayan lah buat menghibur diri. Nah, ini kebetulan ada salah satu customer di sini pesen kopi, nggak kita sih, cuman kita ikutan ngelihat baristanya bikin kopinya seperti apa. Yuk, mari kita saksiin bersama ya. Seru banget deh. Mas-mas baristanya ramah banget dan mau ngejelasin kepada kita step-stepnya dari awal sampai akhir dan beberapa knowledge terkait dengan kopi juga yang disampaikan ke kita. Dan ada beberapa station sih di sini, tapi yang paling istimewa menurut Cipan adalah station ini. Dan ini posisi outdoornya, jadi tidak hanya indoor, ada outdoor juga. Kita mampir di sini setelah after lunch, tapi karena banyak pohon jadi nggak terasa panas dan lumayan sejuk. Jadi kayaknya kalau yang ke Bali bagi yang belum
silahkan mampir sih ke sini. Nah, di sini juga ada Coffee Experience Center. Wah, ini sih baru pertama kalinya ya Cipan coba lihat langsung di Starbucks Reserve Bali. Sampai mulutnya kecelotot ngomong apa. Nah, di sini kita juga bisa lihat langsung baristanya meracik kopi dan roasting biji kopi. Kalau Sobat Cipan ada di sini pasti akan betah berlama-lama karena wangi banget. Kita rasanya mau bawa mesinnya dan taruh di dalam rumah biar kita juga bisa ngerasain aroma ini setiap hari. Kemudian ada beberapa merchandise dan biji kopi yang bisa dibeli dan dibawa pulang. Bagi penikmat kopi, Cipan rasa nggak akan rugi sih kalau ngelewatin experience ini. Dan kalau ingin terlibat langsung juga bisa bayar. Kalau hanya sekedar lihat-lihat aja juga nggak bayar juga nggak apa-apa sih. Karena kalau kita mau ikutan juga lumayan ya nyediain waktunya. Nah, dan ini beberapa biji kopi terbaik Indonesia dan kita harus bangga. Setelah kita main puas mampir di Starbucks, kita lanjut menuju Canggu, penginapan kita hari ini. Dan ini pemandangannya sudah tidak asing lagi bagi yang sudah sering ke Canggu. Dan ini shortcut Canggu yang terkenal itu akhirnya kita lewat. Memang Canggu sih beberapa tahun belakangan menjadi salah satu destinasi favorit ya, bahkan bagi wisatawan mancanegara yang hanya mampir sebentar atau yang mungkin sudah menetap. Dan kenapa kita memutuskan melewati itu? Karena kita akan nginep di Estin Asta Canggu. Jadi ini lokasinya dekat banget dari Pantai Berawa. Dan di sekitaran hotel ini juga banyak-banyak kafe ataupun tempat perbelanjaan yang bisa kita maksimalin. Dan ini posisi lobi hotelnya. Gak terlalu banyak sih yang datang pada hari ini ya, tapi cukup nyaman untuk kita sambil check-in juga bisa nunggu di sini. Nah, bagi yang hobi surfing, gak harus bawa papannya ke kamar karena di sini ada tempat untuk meletakkan papannya. Cipan gak tahu juga sih namanya apa, tapi kayaknya gitu deh. Nah, ini posisi tampak depannya. Belum rame juga karena mungkin belum sore ya. Kalau biasanya pantai sih ramenya udah sore, siang menjelang sore. Bagi Sobat Cipan yang bawa kendaraan, jangan khawatir karena di sini basementnya cukup luas. Jadi bisa naruh baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4-nya di sini dan cukup aman. Jadi bisa ditaruh di halaman ataupun di basementnya. Kemudian dari basement kita bisa langsung akses ke kamar ya melalui lift. Jadi nggak harus balik lagi ke depan. Kemudian karena kayaknya ini efektif banget kalau bagi kita yang lagi basah-basahan main dari pantai, pengen langsung ke kamar juga bisa melewati akses ini. Dan kita cek ya kondisi kamarnya. Nah, ini kondisi kamar di malam hari. Karena waktu itu penerbangan kita sudah sorean ya, jadi nyampe di kamarnya itu kurang lebih sudah malam. Dan bisa dicek harga. Cipan waktu itu ceknya di website mereka ya langsung. Jadi bisa lihat dan hunting-hunting harganya juga karena kondisi ini bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jadi ini pada saat kita nginep di sana sekitaran akhir Januari kemarin. Dan ini beberapa fasilitas yang ada di kamar yang bisa Sobat Cipan nikmati apabila menginap di sini. Yang umum-umum sih pasti ada ya. Jadi ada kopi, ada teh, kemudian ada air mineral juga. Kemudian ada lemari es kecil kalau bawa makanan atau buah bisa disimpan di sini. Kemudian ada meja kalau mau yang kerja. Tapi sayang kalau ke Bali harus kerja, harus benar-benar liburan sih. Dan ini spot favorit Cipan, sofanya enak banget dan gede banget. Jadi selama nginep di sana kurang lebih 2 hari benar-benar mager dan duduknya di sana. Nonton TV, channelnya lumayan lengkap lah. Jadi gak bosenin. Tapi kita gak bisa nonton Netflix ya. Mudah-mudahan nanti bisa.
Dan ini wastafelnya, jadi wastafelnya itu pada saat kita masuk ada pintu, kita langsung menemui wastafel. Dan itu ada timbangan supaya kita gak tiba-tiba kalap timbangannya ke kanan karena banyak makan. Kemudian di sini juga ada hair dryer, jadi nggak perlu minta ya atau request ke resepsionisnya karena masing-masing kamar disediakan satu, dan ada payung. Jadi kalau lagi musim hujan jangan khawatir, masih tetap bisa kemana-mana dan bisa menggunakan payungnya. Ini ada storage-nya, lumayan sih kalau buat untuk naruh-naruh barang. Kemudian kita coba lihat toilet dan showernya, dan ini terpisah. Jadi kalau misalnya sobat Cipan yang punya panggilan alam pagi-pagi yang agak lama, ya nggak masalah, jadi nggak ganggu juga buat orang yang mandi karena di tempat yang terpisah. Nah ini penampakan kamar di pagi hari, jadi posisinya udah lumayan terang ya. Waduh, kita dikasih catatan have a good day, thank you. Nah karena kemarin kita nyampenya malam, kita pengen lihat kalau dari balkon kita bisa lihat apa ya. Wah ini pemandangan Canggu, dan di sisi kanan kita bisa lihat itu tuh ada pantai. Nanti kita kesana pasti. Dan udah gak sabar sih pengen main ke pantai. Kita explore juga beberapa bagian yang ada di hotel ini. Seperti yang kita ketahui, gedung di Bali nggak tinggi-tinggi ya, jadi hotel di sini juga ada sekitar 4 atau 5 lantai aja sih. Dan ini posisi di sampingnya. Dan jalan ini bisa kita akses menuju swimming pool ataupun restonya. Jadi ada 2 sisi ya, bisa dari dalam hotel ataupun dari luar. Jadi ini bisa diakses oleh siapa saja. Wah enak banget, udah lama banget bagi yang belum liburan lagi. Tapi tetap kalaupun liburan tetap prokes, tetap jaga kesehatan dan jaga staminanya serta asupan gizinya harus cukup. Jadi biar fit lagi dan bisa beraktivitas lagi nantinya kalau kembali. Kita bener-bener nikmatin nih suasana hari ini karena mumpung sepi, jadi berasa hotel sendiri. Enggak lah ya. Ada sih pengunjungnya, cuman mungkin keluarnya gak barengan dengan kita. Nah ini kita juga akan menyusuri jalan setapaknya menuju kolam berenang dan restonya karena kita mau breakfast. Kita penasaran breakfast hari ini apa ya. Nah, akhirnya kita sampai di restonya. Jadi ada 2 area resto, ada yang indoor dan ada yang outdoor. Kita akhirnya memutuskan breakfastnya di sini aja sambil nikmatin cuaca dan udara yang segar pagi ini. Dan di sini kita bisa lihat kolam renangnya cukup luas ya. Oke, kita sudah gak sabar sih mau pengen berenang pagi ini. Nah ini merupakan kolam berenang orang dewasa ya, tapi gak terlalu dalam ya, hanya sekitar 1,20 meter ya. Jadi kayaknya bisa deh buat kita yang nggak bisa berenang juga pede-pede aja nih berenang di sini. Pakai gaya batu ya. Dan sambil nunggu kerabatnya atau temennya yang berenang juga bisa pesan makanan di resto dan bar yang ada di pinggir tadi. Waduh enak banget nih harus berenang.
Akhirnya suami memutuskan berenang, tapi nggak kuat lama-lama karena ini kolam berenangnya air dingin, jadi nggak air hangat. Kayaknya 30 menit itu udah kuat deh. Nah, ini kolam buat anak-anak, buat bocah-bocahnya. Jadi bisa bareng gabung sama kolam dewasa juga, tapi kalau biar aman ada kolam renang khusus anak-anak dan bisa dilihat langsung ya sama orang tuanya, bisa diawasi juga. Ini sarapan kita, ada Indonesian food dan kemudian ada Western juga. Jadi kita bisa milih nantinya, bukan buffet sih tapi a la carte. Meskipun a la carte pilihannya juga banyak dan cukup menarik. Jadi lumayan lah dengan rate segitu kita bisa makan dengan sarapan seperti ini. Nah, di sini ada fitness center juga. Kalau yang tadinya pengen lari pagi, tiba-tiba hujan, bisa lari di sini aja. Jangan jauh-jauh ya, nanti kangen. Dan ini beberapa ada alat fitness juga yang bisa sobat gunakan. Dan di sebelahnya ada ruang bermain anak-anak. Meskipun nggak luas, tapi cukup menarik juga ya. Karena kita sudah dewasa jadi nggak boleh main, padahal kita pengen banget main di sana. Ini kayaknya anak-anak pasti betah deh, dan orang tua bisa me time sambil nungguin anaknya main. Dan ini aksesnya deket banget ya sama kolam anak-anak tadi. Akhirnya kita main ke pantai. Ini Pantai Berawa ya. Jadi sekitar beberapa tahun belakangan daerah Canggu jadi salah satu destinasi favorit. Kita bisa lihat di sini karena ini sudah mau sunset. Udah sekitar jam 5 sore udah pada rame menuju pantai. Ada yang sekedar berenang atau ada yang surfing, ada yang hanya jalan-jalan aja, bahkan hanya ada yang ngopi-ngopi aja. Ini nih yang bikin kita kangen banget ke Bali. Tapi kita gak nyemplung. Ini buktinya. Kita cuma berdiri di pinggir aja karena malas lagi mandi kotor-kotoran. Nanti aja deh kalau mau main di pantainya atau mandi di pantainya. Dan sekian dulu review dari Cipan. Terima kasih loh sahabat Cipan udah pantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan ditunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.